Dan yang terakhir, controlling dalam hal ini adalah kan diartikan pengawasan atau pengendalian atau evaluasi, sebenarnya sama. Dalam hal ini menanggapi kesalahan para sahabat, Rasulullah itu beragam dalam menanggapi kesalahan. Yang pertama, menegur sahabat dekat dengan cara yang lebih keras dibandingkan orang yang awam, ya. Rasulullah itu dalam menegur itu bukan hanya karena kesalahan yang dilakukan, tapi siapa yang melakukan kesalahan itu. Misalnya, karena Abu Bakar ini sahabat yang dekat dan senior, dan beliau adalah orang yang sangat paham, kesalahan sedikit, kesalahan kecil pun, contoh waktu tidur tengkurap di serambi masjid waktu itu, Rasulullah datang langsung ditendang, tapi tendang menandakan bahwa itu teguran yang keras. Ini cara tidur setan. Jadi, teguran yang sangat keras. Padahal kesalahannya hanya tidur tengkurap. Nah, tapi berbeda dengan kesalahan yang dilakukan oleh orang awam. Ada seorang badui itu kencing di dalam masjid. Itu kan sangat fatal kesalahannya. Tapi karena dilakukan oleh orang awam, orang badui yang tidak tahu apa-apa, Rasulullah lembut waktu itu. Orang badui tiba-tiba kencing di dalam masjid. Sahabat marah-marah. Bahkan Umar mau mengeluarkan pedangnya. Rasulullah sampaikan, biarkan sampai dia kencing selesai. Coba, peringatannya sangat lembut sekali, padahal kesalahannya fatal. Nah, setelah kencing selesai, tolong siram kencingnya sampai suci. Orang badui itu dipanggil, dinasihati pelan-pelan oleh Rasulullah. Nah, ini yang selanjutnya menegur, menunjukkan kemarahannya karena kesalahan pada aspek akidah. Nah, berbeda dengan ketika kesalahan itu kaitannya dengan akidah, maka Rasulullah sangat marah sekali. Tapi selain akidah, Rasulullah sangat halus. Misalnya ketika menegur imam sholat yang terlalu lama. Kenapa kok ditegur? Pertama gini, ada seorang sahabat laporan, Rasul, besok saya sholat akan terlambat, datang sholat terlambat. Loh, kenapa? Karena si A kalau menjadi imam itu sangat lama sekali. Maka disampaikan oleh Rasul pada sang imam itu, pada seluruh jamaah waktu itu, kalau menjadi imam jangan terlalu lama, karena tidak di makmummu itu ada orang yang tua, ada ibu-ibu yang menyusui anaknya dan seterusnya. Nah, ini dengan cara yang marah waktu itu menunjukkan kemarahannya. Kemudian memperhatikan watak dan sifat manusia. Rasulullah itu juga memperhatikan setiap karakter umatnya, termasuk ini ketika menghadapi perempuan berbeda dengan menghadapi laki-laki. Nah, karena sifat perempuan itu tidak bisa dikasari seperti Abu Bakar tadi misalnya. Contoh yang lain misalnya ketika istri Rasulullah cemburu. Waktu itu Rasulullah ketika bersama Aisyah, bersama di rumah Aisyah, ada seorang istri mengirim makanan, menyuruh pelayannya, tolong kirimkan makanan ini ke rumahnya Rasulullah yang bersama Aisyah waktu itu. Aisyah langsung menolak, kemudian menarik bejana atau lengsernya itu sampai jatuh. Kemudian Rasulullah dengan santainya mengambil bejana itu, memilih lagi sambil berbisik pada pelayan, ibumu sedang cemburu, sambil tersenyum. Jadi Rasulullah tidak marah sama sekali. Karena watak sifat manusia perempuan cemburu itu adalah karakter sudah. Jadi bisa dimaklumi. Nah, kemudian tidak terburu-buru menyatakan kesalahan seseorang, misalnya meluruskan cara baca Al-Quran antara Hisam dan Umar waktu itu di masjid. Hisam sedang membaca Quran, kemudian oleh Umar ditegur, bacaanmu salah. Begitu juga Hisam, kamu yang salah. Jadi saling menyalahkan dua orang ini. Kemudian Umar melaporkan pada Rasul, Rasul bacaan Hisam itu salah. Tapi Rasul tidak menyalahkan. Coba Hisam, tolong kamu baca sesuai seperti yang kamu baca di depan Umar. Dibacakan. Ini cara membaca Quran yang benar, katanya dawuhnya Rasulullah. Sekarang Umar silahkan baca sesuai bacaanmu. Umar pun membaca. Rasulullah juga menjawab, ini bacaan Quran yang benar.
Jadi kemudian disampaikan keduanya benar karena ada 7 cara baca Al-Quran. Pilihlah yang paling mudah menurutmu. Ya, jadi begitu. Jadi tidak menyalahkan secara langsung. Rasulullah mesti tanya alasannya, kemudian memilihkan alternatif pemecahannya. Dan yang terakhir, tidak membahas kesalahan seseorang secara langsung dan menyampaikannya, tapi menyampaikannya di depan umum. Misalnya begini yang terjadi. Rasulullah melihat orang yang meludah ke arah masjid, ya ke arah kiblat masjid. Waktu itu Rasulullah tidak langsung menegur si orang itu, tapi ketika berkhutbah Rasulullah menyampaikan garis besarnya, ketika kamu meludah ke arah kiblat, maka Allah pun tidak suka dengan itu. Seperti orang meludah ke arahmu. Jadi lebih baik meludahlah ke arah kiri atau ke arah bawah kakimu. Nah, itu. Jadi tidak langsung menegur si A, tapi disampaikan secara umum. Pasti si A itu akan merasa juga. Jadi begitu. Nah, mungkin itu saja dari saya terkait dengan planning, organizing, staffing, leading, dan controlling yang diterapkan oleh Rasulullah di balik alur sirah nabawiyah yang sangat luar biasa. Ini bisa dihayati ayat ini, ayat Al-Ahzab ayat 21 dan Al-Ahzab ayat 56. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Jadi Allah dan malaikatnya pun bersolawat pada Nabi. Jadi Allah dulu bersolawat dan para malaikat baru memerintahkan kita orang beriman bersolawatlah kamu pada Nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wasallimu taslima. Karena solawat, kita sering baca solawat, tandanya kita mencintai Rasul. Allah dan malaikat saja bersolawat, apalagi kita yang manusia biasa. Baik, sebelumnya terima kasih. Perkenalkan, nama saya Arifah Auliatul Ghufar dari IAIN Jember, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Program Studi Manajemen Pendidikan Islam. Saya ingin menanyakan, berdasarkan staffing atau pengelolaan SDM masa Rasulullah, hasil kaderisasinya yaitu mengembangkan bakat setiap orang hingga benar-benar bermanfaat. Jadi masa Rasulullah lebih mengutamakan pada pengembangan bakat. Kemudian yang saya tanyakan, jika dilihat dari esensi masa sekarang, apakah penerapan pendidikan peningkatan bakat lebih efektif digunakan daripada pendidikan umum? Misalnya pada pendidikan SD, SMP, dan SMA banyak mengajarkan mata pelajaran yang jauh dari bakat setiap anak. Sudah itu aja. Ya, terima kasih. Oke, terima kasih untuk Mbak Rifa. Yang lainnya? Ini mau ditampung Satu aja, Adik. Jawab atau 3 langsung? Satu-satu aja dulu, biar nggak lupa. Oke. Langsung saja Pak Imran. Oke, terima kasih Mbak Wardani dan Mbak Rifa. Jadi ini saya sampaikan sekaligus sebagai kritik sistem pendidikan di Indonesia sebenarnya. Jadi begini, sebelum guru mengembangkan bakat siswa, seharusnya sistem rekrutmen pendidikan kita itu juga harus diperbaiki. Contoh, guru ketika direkrut di sekolah ya atau di madrasah, itu yang pertama ditanyakan apa? Ijazah ya. Kualifikasi ijazahnya apa? Itu dulu. Padahal bakat atau potensi itu tidak serta-merta tercantum di dalam ijazah. IPK-nya tinggi langsung diterima, padahal dia mampu ngajar atau tidak itu tidak ditanyakan dulu. Itu yang penting sebagai kritik ya. Yang penting pertama dia berpotensi dalam bidangnya atau tidak. Baru ijazah, seharusnya begitu. Kalau di sistem pendidikan kita kan rekrutmennya ijazah dulu. Ternyata kenyataannya nggak bisa ngajar, baru dilatih kan begitu, kebalik itu. Jadi yang latih yang kecapean nanti ya kayak misalnya saya sering ngisi pelatihan itu guru-guru yang sudah senior, misalnya terkait dengan tugas-tugasnya sebenarnya loh. Ini kan tugasnya jenengan Bapak Ibu kok malah nggak bisa, kan sudah senior. Iya Pak, karena dulu masuknya ijazahnya, padahal nggak pernah punya pengalaman ngajar atau apalah gitu. Itu yang penting Mbak Arifah. Kalau rekrutmen guru dan pembinaan guru sudah diperbaiki,
ya otomatis hasilnya guru itu bisa mengembangkan bakatnya siswa. Jadi kuncinya itu di guru sebenarnya. Guru itu sebagai kunci utamanya. Kalau gurunya potensinya bagus, pasti bisa mencetak siswa yang bagus pula. Saya ibaratkan di pesantren itu aja. Ya, sekolah kalau menerapkan sistem di pesantren itu luar biasa. Misalnya guru fikih, ya, guru fikih. Dia tidak boleh mengajar selain fikih karena dia spesialis fikih misalnya. Kan gitu. Kalau guru tafsir, ya harus ngajar tafsir. Meskipun ijazahnya nggak tahu itu di guru di pesantren atau ustaz itu ijazahnya apa itu nggak tahu. Nah, tapi kalau guru di sekolah atau madrasah, misalnya guru bahasa Indonesia nggak masuk yang ada guru PAI, ya sudah diajar oleh guru PAI, padahal dia bukan faknya. Jadi ngajarnya ya asal-asalan seperti itu sudah apa ya lumrah dan sudah dianggap biasa. Kalau di dokter itu bisa malpraktek sebenarnya. Ya, kalau di dunia kesehatan, masa dokter jantung mengobati THT, nah seperti itu kan malpraktek itu. Di dunia pendidikan sebenarnya banyak malpraktek yang dianggap sepele. Jadi seperti itu Mbak Arifah, nggih. Monggo yang lain. Terima kasih, Pak. Boleh masuk, Mbak? Oke, siapa? Yang mana ini ya? Perkenalan dulu. Nah, ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti Manajemen Pendidikan Islam Angkatan 20. Pertama saya ingin menanyakan tentang apa penyebab dari zaman sekarang ini beda jauh dengan apa yang telah diajarkan Rasulullah dari konsep pendidikan atau pemerintahannya. Karena kalau dilihat dari cerita yang barusan, melihat keadaan yang sekarang ini, baik di kampus ataupun di pemerintahan setempat seperti di Syarita, itu jauh sekali perbandingannya dengan apa yang terjadi zaman Rasulullah. Penyebab sebenarnya itu apa, Pak? Dan bagaimana kita untuk memperbaiki atau setidaknya bisa ikut andil untuk membuat perubahan untuk menciptakan pola konsep pemerintahan dan pendidikan seperti zaman Rasulullah. Oke. Langsung. Terima kasih. Gimana Mbak Rizda? Langsung ya? Langsung, Pak. Oke. Terima kasih. Mas Nafi ya. Memang tidak mungkin kita persis dengan Rasulullah, tidak mungkin. Tapi kita punya kewajiban meniru seluruh aspek kehidupan yang dilaksanakan oleh Rasulullah. Itu yang kuncinya, kunci pertama. Permasalahan zaman Nabi dan permasalahan zaman sekarang mungkin lebih berat permasalahan zaman Nabi. Waktu itu tidak hanya memikirkan pendidikan yang sudah ada, tidak hanya mengembangkan, tapi juga merintis dari awal, ya. Nah, karena waktu itu ada ada pionernya lah, ada sumber utamanya yaitu Rasulullah. Jadi setiap permasalahan apapun, ya, waktu itu ya Rasulullah yang menyelesaikan dan seluruhnya pasti selesai karena Rasulullah dibimbing oleh wahyu. Sedangkan sekarang para pemimpin tidak ada bimbingan wahyu dan tidak ada sumber utamanya. Semuanya merasa jadi sumber utama, jadi gitu. Menurut si A begini, menurut si B, saling bertentangan kadang gitu. Rakyatnya atau anak buahnya yang kebingungan. Jadi sekarang peran ini sebagai mahasiswa ya, sebagai agent of change, kemudian Iron Stock ya, kemudian calon pemimpin yang akan datang di berbagai bidangnya, ya minimal putus generasi yang salah ya. Tidak usah terlalu banyak mengkritik yang sudah senior, yang sudah jabat sekarang salah. Tidak usah terlalu mengkritik, ya sudah ya. Dikritik sudah, dinasihati sudah, ditegur sudah. Kan memang sulit. Merubah dari bawah itu sulit.
Jadi begini, perubahan yang paling efektif itu saya kasih logika ya, apa ya, dan misalnya pulpen ya, pulpen ini ya, ini korek atau pulpen ya. Ini logika. Coba digerakkan begini ya. Kalian ini posisinya ada di sini, ada di bawah ini. Kalian bergeraknya buahnya, yang atas itu bergeraknya sedikit ya. Kalian demo besar-besaran, yang atas ya cuman demo begitu ya. Bisa merubah pun kalau sangat besar ya, kayak reformasi itu. Padahal hanya melengsarkan satu orang kan gitu. Tapi ketika kalian ada di atas, ada top leader ya. Kalian nanti jadi top leader. Kalian buat keputusan atau strategi sedikit saja, maka perubahan di bawah akan banyak. Jadi minimal sekarang ini yang S1 kuliah yang benar-benar maksimalkan, lanjut S2. Nanti posisikan kalian di berbagai lini. Nah, ketika kalian berada di berbagai lini, itulah buat perubahan yang drastis. Khususnya sistem pendidikan di Indonesia banyak yang salah kaprah ya. Minimal ya dalam tadi itu pengelolaan SDM kita. SDM kita itu kan sebenarnya banyak sekali, tapi tidak diberdayakan ya. Itu kuncinya. Terus zaman Rasulullah waktu itu kan orang hebat itu kan orang yang hebat dalam perang ya. Panglima yang bisa membunuh sekali tebas 5 orang itu dikatakan hebat ya. Tapi sekarang ya bukan itu ya, jangan ditiru itunya. Oh, sekarang dunianya sudah beda. Orang hebat itu yang karyanya banyak dan apa ya, booming. Kalau sekarang bukan orang hebat itu orang yang orang kuat fisik bukan, tapi berkarya. Contoh Mbak Wardani ini ya, di HMBS jadi pengelola jurnal misalnya. Ya yang lain itu berkarya di situ, mau mengkritik apa, kritik di situ karena itu akan dibaca oleh banyak orang. Karena dunia sekarang dunia literasi ya. Mau mengkritik bukan melalui lisan tapi melalui tulisan. Sekarang itu kalau cuman berkoar-koar di media sosial ya semuanya bisa, nggak perlu sekolah itu bisa ya. Cuman viral di media sosial lu gampang sekarang. Buat yang aneh ya mengkritik pemerintah ya kayak kemarin itu tiba-tiba ditangkap gitu aja, itu kurang cerdas. Jadi buat tulisan yang cerdas, kritik tapi berdasarkan data, di publish, sampaikan pada pemerintah dan lembaga pendidikan seluruh Indonesia melalui jurnal, koran dan lain-lain. Itu kalau masih mahasiswa ya. Kalau nanti jadi top leader, tolong buat kebijakan yang progresif dan positif terkait dengan sistem pendidikan kita. Itu Mas Nafi dan kawan-kawan semua. Jadi ini seluruh Indonesia ini Mbak Dania. Iya ini Pak, dari Lampung ada, dari Ponorogo ada, dari Jakarta juga ada. Nah, luar biasa. Ya luar biasa. Banyak. Madura ada tadi. Itu siapa itu? Pasai yang ingin bertanya. Oke Kak Pasai ini masuk. Perkenalan dulu ya Kak. Baik, izinkan saya bertanya bahwasanya di era sekarang, di era modern saat ini tentunya kita hidup dengan banyak informasi dan banyak ilmu baik dari sisi Islam maupun sisi Barat. Nah, berkaitan hal ini manajemen Rasulullah harus disampaikan oleh Bapak tadi bahwasanya itu dari sisi kepercayaan kita bahwasanya kita beragama Islam, maka kita tentunya ikut pada Rasulullah. Namun kita juga menimba ilmu dari manajemen dari kalangan-kalangan ilmuwan barat ataupun dari negara-negara ilmuwan. Jadi apakah yang saya tanyakan, apakah kita boleh mengakulturasikan
antara manajemen pada Rasulullah dengan manajemen sebuah kesempatan apakah tidak boleh ataupun perlu adanya lagu-lagu yang berhasil dan arah kedua. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo, Pak. Langsung ya. Oke. Terima kasih Mas Pasai dari Jember juga. Oke. Dari Jember. Nanti di dalam buku saya ini ya dipelajari. Di dalamnya itu saya akulturasikan ya teori-teori barat yang sudah kalian bahas atau pelajari di kampus dengan nilai-nilai manajemen yang diterapkan oleh Rasulullah. Itu saya kolaborasikan ya. Karena begini, ketika kita biasa berdebat dan belajar di kampus ya, ini kan saling gontok-gontokan, saling membela. Ini benar, ini salah kan begitu. Teori George Terry dibentukkan dengan teorinya Peter Drucker misalnya. Tidak ada, semua teori itu ya bagus di konteks teori itu lahir ya. Karena begini yang saya galaukan sejak awal, seluruh teori manajemen yang kita pelajari di kampus itu pasti teori industri ya, teori yang dari perusahaan kan ya, bukan dari lembaga pendidikan, apalagi pesantren. Karena di lembaga pendidikan kita selama ini ya jalan seperti air mengalir ya, seperti itu. Akhirnya dibuatlah kerangka teori yang ngambil dari industri ya, dari perusahaan yang menurut George Terry, menurut Peter Drucker, menurut Robert Owen dan lain-lain. Itu seluruhnya kan dari perusahaan. Boleh kita ambil kerangkanya saja, tapi jangan jangan dipaksakan. Karena apa? Perusahaan dan lembaga pendidikan itu beda. Yang di produk juga beda. Coba yang di perusahaan. Misalnya saya ambil TGM misalnya. TGM itu kan dari perusahaan kan ya. Yang di produk di perusahaan itu kan barang mentah diolah jadi barang jadi ya. Kemudian didistribusikan, yang jelek disingkirkan kan begitu. Coba kalau itu diterapkan di sekolah. Produknya bukan barang mentah, tapi anaknya orang kan manusia. Coba ya, masuk diseleksi misalnya. Oh, yang bagus-bagus silahkan didistribusikan ke masyarakat, yang jelek dibuang. Masa anaknya orang dibuang, disingkirkan. Itu kalau kita menggunakan murni pure teori manajemen barat yang berbasis industri tadi. Oleh karena itu harus kita kolaborasikan teori barat versi perusahaan, dari industri kita kolaborasikan dengan teori Islam dalam tanda kutip karena kita di lembaga pendidikan Islam. Kalau lembaga pendidikan umum ya teori pendidikan umum lah. Ya, jadi tidak ada paksaan harus pakai teori ini, ya tidak ada. Sebaik-baik teori itu yang paling cocok untuk konteksnya kita masing-masing. Jadi tidak ada teori yang paling bagus, itu tidak ada. Mas Pasai di lembaganya di mana misalnya ya, gunakan teori yang sesuai dengan konteks itu. Misalnya pakai teori klasik misalnya Freddy Taylor, itu kan terlalu kaku itu ya, terlalu kaku itu. Oh, kalau guru yang nggak mau yang malas ngajar dipecat. Kita di desa kok guru tiba-tiba yang malas ngajar dipecat, siapa yang mau ngajar nanti? Ada seperti itu. Yang perannya bagus dikasih bonus. Kita di desa kadang gaji aja pas-pasan kok ngasih bonus. Nah, butuhlah ilmu-ilmu spiritual. Ayo ngajar itu yang ikhlas. Ngalah barokah itu kan ilmunya Rasulullah sebenarnya. Jadi dasarnya itu keimanan, keikhlasan, hal yang abstrak ya. Keikhlasan, barokah itu kan hal yang abstrak. Tapi bisa mempengaruhi perilaku manusia. Caranya gimana? Didoktrinkan kepada anak buah kita bahwa di sini itu kita ngajar, kita bekerja bukan hanya karena uang saja. Nah kan itu kan ilmu barat kan nggak ada seperti itu. Ya. Misalnya teori motivasi Herzberg itu.
kan hanya gaji dan salary dan tunjangan saja. Padahal kita ngajar atau kita punya anak buah kerja itu kan nggak hanya sekedar itu. Boleh Mas Pasai dikolaborasikan. Nanti tolong selain baca buku saya ini ya, yang sudah di-share, silahkan baca bukunya Pak Antonio Safi'i, Ensiklopedia Muhammad the Super Leader and Super Manager. Ya. Iya. Jadi tadi di bagian controlling atau menanggapi kesalahan ala Rasulullah itu kan menegur sahabat dengan cara yang berbeda atau menegur orang-orang yang badui dengan cara yang berbeda terhadap sahabat-sahabatnya. Kemudian yang saya tanyakan itu untuk di masa yang sekarang, kan anak-anak itu udah merasa pintar, baik yang anak-anak SD atau SMP, karena mereka ada Google lah istilahnya. Belajar itu mereka tahu lah tanpa guru ngasih tahu. Nah, dari situ akhlak mereka atau sopan santun mereka kepada guru itu kan berkurang. Beda dengan orang-orang yang dulu. Nah, bagaimana cara agar kita atau tipsnya lah kita menegur murid-murid itu dengan bahasa yang baik, tapi mereka itu paham. Oke. Pokoknya gimana lah tipsnya untuk menegur anak-anak. Oke, terima kasih Mbak Dani. Yang pertama, sebelum saya sampaikan bagaimana caranya, saya sampaikan sebabnya ya. Karena zaman digital, zaman sekarang itu siswa ngelamak ke gurunya itu bukan masalah di daerahnya Mbak Dani saja, tapi di seluruh Indonesia, bahkan secara global. Karena zaman globalisasi. Yang pertama sebabnya karena paradigma pendidikan kita itu salah ya. Dulu kan menggunakan pendekatan behavioristik, sekarang konstruktivistik. Behavioristik dulu pusatnya itu adalah guru ya, pusat ilmu, pusat segalanya itu guru. Akhirnya guru lewat saja siswa takdim dingkluk ya. Semua yang disampaikan guru siswa manut. Itu pendekatan behavioristik yang diadopsi menjadi sistem pendidikan Indonesia waktu itu begitu. Nah, kemudian datanglah pendekatan atau teori konstruktivistik yang diadopsi pendidikan kita. Konstruktif itu kan artinya konstruk, siswa membangun pengetahuannya sendiri. Bahasa lain adalah siswa bisa belajar sendiri tanpa adanya guru. Kan gitu. Jadi guru bukan menjadi pusat lagi, tapi hanya sebatas fasilitator atau hanya membantu saja. Masa guru membantu? Bahasa lain pembantu, pelayan. Nah, karena pertama yang ditanamkan dalam doktrin paradigma konstruktivistik itu guru hanya sebatas mendampingi, akhirnya kan anggapan siswa, orang tua siswa pun juga begitu. Loh, tanpa guru pun ya bisa belajar kok. Kan gitu. Loh, kalau saya bisa sampaikan konstruktivistik itu cukup Google aja cukup tanpa adanya guru, ya kan? Kita tanya semuanya ke Google ada. Tapi yang tidak ada di Google apa? Value, nilai-nilai, tata krama, sopan santun, keikhlasan, barokah dan lain-lain dan sejenisnya itu enggak ada di Google. Seharusnya itu yang ditanamkan. Jadi gini, nanti ya calon-calon pemimpin ini ya saya titipkan untuk merubah sistem pendidikan kita. Paradigmanya itu harus berubah. Yang benar, yang positif di behavior waktu itu ya, dulu ya. Behavior itu kan tidak semuanya negatif ya. Yang baik adalah guru sebagai pusat itu jangan dirubah ya. Itu jangan dirubah. Yang positif di pendekatan behavior ambil satu. Kemudian yang positif di pendekatan konstruktivis ya. Contoh yang positif di pendekatan konstruktivis apa? Banyak strategi baru, inovasi, media dan lain-lain itu kan positif. Itu diambil. Tapi guru sebagai pusat itu jangan dirubah. Nah, akhirnya jadilah pendekatan baru, hybrid, behavior dan konstruktivis. Namanya begitu nanti. Jadi gabungan akulturasi dari dua pendekatan.
dijadikanlah sistem pendidikan. Nah, guru sebagai pusat itu kuncinya jangan dirubah dulu, maka siswa tidak akan lama. Guru sekarang nggak dianggap guru kok, kan gitu. Yang karena guru nggak dianggap guru, yang lama itu wajar, dan seluruhnya begitu se-Indonesia. Dan tidak heran di Sampang ada guru yang dibunuh, ya. Di Medan ada dosen yang dibunuh gara-gara skripsinya sulit itu, kan ada itu. Saya pun misalnya diancam begitu, Pak, nggak tahu ada dosen dibunuh karena skripsinya sulit. Nah, itu ya karena itu konstruktivisnya lebih dominan. Nah, yang kedua pertanyaannya, bagaimana cara mengatasi siswa yang seperti itu? Nah, saya ngerujuk aja pada Rasulullah ya. Kenapa kok Rasulullah itu setiap mengatakan A, mesti seluruhnya akan mengikut ya. Apapun, nggak usah pakai strategi apa, Rasulullah itu cukup mengatakan A, seluruhnya A. Masalah menegur dengan cara apapun ya sahabat akan terima. Jadi kuncinya bukan hanya sekedar dari cara kita menegur. Kenapa kok mereka langsung terima? Karena para sahabat itu cinta pada Rasul. Jadi kuncinya itu. Bukan teori cara menegur yang baik seperti apa, bukan itu dulu. Ya. Nah, itu saya sampaikan cara menegurnya memang berbeda-beda. Itu hanya caranya. Tapi hakikatnya, karena mereka itu cinta pada Rasulullah. Ditegur seperti apapun dia akan nerima. Kuncinya yang pertama Mbak Dani. Buat siswa itu senang dulu pada gurunya, ya. Kalau cara menegur memang bisa dibedakan. Ada siswa yang peka misalnya ya. Ada siswa yang buat pelanggaran tapi siswa ini peka. Dinasihati sedikit aja ngikut ya. Jangan ditegur terlalu berat, jangan hukum terlalu berat. Karena cukup dinasihati aja ikut. Ada siswa yang kebal. Memang kebal itu kan karena sering dihukum, jadi dia kebal, dihukum apapun ya tetap aja nggak berubah. Akhirnya jangan pakai hukuman kalau dia sudah biasa dihukum, tapi pakai pendekatan. Misalnya dia akan luluh ketika disampaikan terkait dengan nasihat tentang orang tuanya misalnya ya. Sekebal-kebal anak itu kalau sudah disentuhkan pada perjuangan orang tua ya mesti luluh kan. Nah, jadi dihukum, dipukul pun, dijemur pun ya tetap aja kebal, tapi dikaitkan dengan orang tua misalnya. Nah, itu fleksibel sekali ya. Tergantung kondisi, tidak ada teori pakai cara ini pasti berhasil, itu tidak ada. Itu namanya hidden curriculum. Ya, yang tahu ya gurunya sendiri, disesuaikan dengan karakter dan kondisi siswa ya. Intinya jangan menghukum anak ya, tapi hukumlah perilaku anak. Itu kuncinya. Ya. Perilakunya. Kalau menghukum anaknya berarti kan kita pegel, berarti setelah menghukum kita pegel, itu kan berarti menghukum anaknya. Kalau menghukum perilakunya, kita hukum atau kita nasihati perilakunya hilang ya sudah, kita jangan pegel, itu namanya menghukum perilakunya bukan anaknya. Kayaknya ini waktunya udah lebih dari cukup. Sebelum acara ini saya tutup, ada pesan nggak Pak untuk kita semua yang hadir? Islam itu kaya ya, Islam itu kaya, sangat kaya sekali. Dalam mempelajari berbagai aspek termasuk manajemen pendidikan, utamakan dulu tokoh-tokoh dari Islam yang pertama itu. Nah, yang kedua ada ungkapan begini. Ketika kamu berhasil, teman-temanmu akan tahu siapa kamu. Tapi ketika kamu gagal, kamu akan tahu siapa teman-temanmu. Jadi sekarang ya, jangan merasa kecil hati ketika diolok-olok orang lain, dicemooh orang lain, buktikan supaya kelak teman-temanmu akan tahu siapa kamu ya. Dan sebaliknya, jangan suka mengolok-olok, menyepelekan teman-temanmu ya. Barangkali yang akan datang kamu akan paham, akan tahu siapa teman-temanmu. Itu aja dari saya. Mohon maaf ya apabila ada sajian kata
dan sikap yang penuh berkenan. Semoga kalian menjadi orang-orang yang sukses semuanya. Ya. Saya akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya untuk Pak Imron atas materi yang telah diberikan dan diskusi dari teman-teman sekalian. Acara yang terakhir yakni penutup. Sebelum acara ini saya tutup, saya mohon maaf apabila ada kesalahan atau kekurangan dalam mengorganisir acara pada pagi hari ini. Marilah kita tutup acara ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Waalaikumsalam. teman-teman yang sudah hadir. Waalaikumsalam.